Mungkin dimulai aja ya, berarti selamat pagi semuanya ya. Terima kasih yang udah join untuk sharing knowledge hari ini. Jadi hari ini akan sharing sedikit dengan topik Excel Hacks, lebih spesifiknya tentang Power Query dan Power Pivot. Jadi hari ini mungkin mau nunjukin Power Query sama Power Pivot ini apa sih, dan mungkin nunjukin sedikit fiturnya ada apa aja. Terus nanti ada demo-demo dikit juga. Semoga nanti bermanfaat gitu ya. Ini sebenarnya kalau untuk materinya dapat dari waktu itu ikut workshop, dia kolaborasi kayak Direktorat Pendidikan Non Reguler yang kayak tidak kegiatan tidak terstruktur kayak gitu yang dari ITB, sama dia collab sama Dilatih itu untuk mengadakan yang course si Excel Hacks ini gitu. Nanti di dalam mungkin kita lihat sedikit mostly tentang memproses data ya gitu. Mungkin kita ada punya data yang dapatnya formatnya dari formasi SV atau format dari kita ngambil dari DB, tapi kita pengen olah di Excel nih gimana caranya. Nah, semoga bisa sedikit memberikan pencerahan gitu. Oke, kalau untuk isinya nanti apa aja udah dikenalin tadi, cuma mungkin secara spesifik bakal pertama di introduction bakal kenalin penggunaan Power Query sama Power Pivot, terus mungkin baik bagi yang belum familiar sama pivot table ditunjukin juga pivot table itu apa karena nanti akan dipakai juga ada gitu. Terus untuk prerequisite yang dibutuhkan untuk menggunakan Power Query dan Power Pivot apa aja. Terus nanti untuk masing-masing Power Query dan Power Pivot akan ditunjukin ya contoh preview window-nya ada apa aja, fiturnya apa aja, sama mungkin nanti ada demonya ya. Jadi aku sih udah ada beberapa nyiapin use case gitu ya untuk case tadinya gitu. Sama terakhir itu ada juga analisis toolpath. Nah, ini lebih ke melakukan analisis statistik gitu ya. Mungkin yang kayak familiar dengan aplikasi Minitab atau SPSS. Nah, ini analisis toolpath ini agak-agak mirip seperti itu isinya. Jadi mungkin kita lihat secara singkat aja di dalamnya tersedia apa aja, terus contohnya gimana gitu. Bagi yang mungkin belum pernah menggunakan aplikasi sejenis. Next, kita mulai untuk introduction-nya aja. Jadi pertama untuk kenalin dulu Power Query sama Power Pivot ini apa. Nah, Power Query sama Power Pivot ini emang tools untuk pengolahan data yang ada di Excel dengan fungsi yang agak sedikit berbeda. Pertama, kalau Power Query ini dia lebih diutamakan untuk kita ngambil data, import data ya. Kita ngambil data dari sumber luar, format luar untuk dimasukkan ke dalam format Excel gitu. Makanya dia kelebihannya itu bisa import dari berbagai jenis sumber. Dan selain ngambil terus dimasukin, kita juga bisa melakukan processing dulu gitu ya supaya lebih bersih gitu datanya atau format datanya juga sesuai. Jadi untuk proses-proses seperti itu bisa dilakukan oleh Power Query. Nah, kalau Power Pivot dia mungkin sedikit lebih advance, jadi pemrosesannya juga bisa lebih jauh lagi karena dia cuma bukan cuma ngelot dari satu table gitu ya, satu tabel, satu data, tapi bisa dari beberapa data dan dibentuk jadi data model seperti database gitu. Kalau database kan mungkin nggak cuman satu data terkait data penjualan aja, tapi mungkin punya banyak ya, ada data customernya, ada data produknya sendiri. Nah, kalau di Power Pivot dia bisa membentuk data model gitu karena kita bisa ngonekin dari berbagai data, terus hubungan relasi antar tabelnya seperti apa itu bisa dibuat gitu. Nah, nanti pada akhirnya sebenarnya Power Query sama Power Pivot ini bisa bikin nanti pivot table gitu ya. Cuman biasa scope dari pivot table-nya sendiri agak beda. Kalau Power Query karena tadi fokusnya cuman lebih ke satu table aja gitu, mungkin satu data dulu diimport, dia lebih ke pivot table yang ada di satu table itu aja atau satu range tertentu. Tapi kalau untuk dari yang Power Pivot itu dia bisa keseluruhan data modelnya itu dibentuk jadi pivot table. Nah, selanjutnya apa sih pivot table yang mungkin udah disebut gitu ya dari tadi. Nah, pivot table itu sebenarnya kalau secara singkat tabel yang merangkum data yang banyak gitu. Misalnya kita lihat ya contoh di yang sebelah kanan. Data sumbernya itu lebih ke data satuan penjualan gitu ya. Jadi ada order ID 1, dia order barangnya A, dari region mana, kuantitinya berapa gitu. Begitu semua, jadi
pas satu baris itu beneran data satu order gitu. Bayangin kalau misalnya dia punya tokonya banyak atau tokonya laku banget itu kan berarti order datanya itu bisa ribuan row mungkin. Nah, sedangkan kalau kita mau mengambil kesimpulan kan mungkin agak susah ya kalau kita ngelihatnya dari satuan data itu aja. Makanya kita rangkum, itu bisa dirangkum ke dalam bentuk pivot table. Nah, untuk jadi ke pivot table biasa melakukan pemrosesan apa sih? Biasanya melakukan kalkulasi ya, melakukan agregat gitu. Bisa jadi kita agregatnya dengan total, dengan count. Misalnya kalau dengan total kita nge-sum ya dari total quantity yang terjual gitu misalnya. Atau kita ada count, kita pengen ngelihat ada berapa order sih yang melakukan order model tertentu gitu. Nah, terus kita di grouping berdasarkan modelnya. Jadi contoh di sini adalah summary-nya berdasarkan dua hal ya, yang berdasarkan yang kirinya itu berdasarkan modelnya, berdasarkan jenis barangnya, sama berdasarkan regionnya. Jadi yang asalnya kita cuma lihat data satuan per ordernya, udah di summarize nih. Oh, kalau produk sekian, yang order dari timur berapa, yang barat berapa, kayak udah versi eh, lebih ringkesnya gitu ya. Jadi lebih memudahkan untuk pengambilan keputusan misalnya untuk tahap selanjutnya. Nah, ini untuk prerequisite penggunaan Power Pivot sama Power Query. Ini emang lebih tersedia, lebih available mungkin lebih untuk yang platformnya Windows ya. Jadi kalau Windows itu dari Windows 7, Windows 8, Windows 10, ya kemungkinan berarti yang Windows 11 juga ada. Itu bisa kalau secara OS-nya. Terus kalau secara Excel-nya sebenarnya dari 2010, 2013, 2016 sama 2016 setelahnya, terus Microsoft 365 kalau yang menggunakan subscription itu juga bisa. Kalau yang 2010 sama 2013 mungkin kayak harus ada effort nambah atau nyari untuk install add-innya, tapi kalau yang 2016 dan setelahnya atau 365 itu udah built-in sih harusnya mungkin cuman harus diaktifin. Nah, kalau untuk yang Apple itu macOS-nya harus minimum macOS 10.14. Terus untuk karena dia ngikut minimum untuk Microsoft 365-nya gitu ya. Dan untuk Excel-nya cuman saat ini tersedia di Microsoft 365 for Mac. Dan ini pun emang kalau dibandingin sama yang Windows version mungkin ada keterbatasan tertentu. Misalnya kalau kita mau ngambil import data yang Power Query tadi mungkin source-nya nggak sebanyak atau sevariasi yang ada di Windows gitu. Jadi mungkin yang sistemnya memenuhi dan ada Microsoft 365 terutama yang nanti di Apple boleh mungkin dicoba dilihat-lihat. Oke, kita masuk ke modul yang pertama yaitu tentang Power Query. Nah, ini ada previewnya dulu nih kalau Power Query editornya tuh seperti apa. Editor ini muncul kalau kita udah milih source datanya ya, tapi kita mau melakukan pemrosesan dulu, belum dimasukin ke worksheet si Excel-nya gitu. Tampilannya sebenarnya ya mirip-mirip Excel aja sih, cukup familiar juga gitu untuk format placement-nya. Jadi yang di atas itu dia ada menu Power Query-nya. Jadi misalnya nanti untuk kayak pemrosesan kolom dan lain-lain itu adanya kita lihat di menu yang atas. Terus untuk data preview-nya sendiri itu ada di tengah. Ada data preview. Kalau yang kanan itu ada query setting. Jadi di situ kita nunjukin kalau kita melakukan pengolahan-pengolahan itu ada urutannya sebenarnya. Itu di query setting yang kayak applied step. Nah, terus di atas data previewnya itu ada formulanya. Jadi nanti kalau kita bikin kolom baru segala macam, itu formulanya juga kelihatan di formula barnya. Nah, ini kalau untuk fitur-fiturnya, mungkin aku akan breakdown beberapa yang menurutku penting dan dipelajari juga gitu ya waktu di workshopnya. Jadi yang pertama kita bisa, yang pasti tadi kan import data. Kita ngeload data dari sumbernya banyak untuk bisa dimasukin ke Excel. Dari sini aja sebenarnya yang di preview di screenshotnya aja itu baru sebagian. Kalau dari file itu yang paling umum mungkin kita CSV itu cukup sering ataupun mungkin format tipe yang lain ya seperti JSON. Terus dia juga bisa connect dari platform-platform database atau cloud itu juga ada. Cuman aku pribadi belum sempat coba. Tapi dia available gitu ya untuk
melakukan load data dari situ gitu. Terus kalau untuk load datanya juga kalau misalnya dari file nih, ini nggak cuman loadnya bisa satu data satu CSV aja misalnya, tapi dia bisa beberapa sekaligus gitu. Terutama kalau emang yang strukturnya eh, kolomnya sama, kita pengen tapi ada beberapa file yang kayak gitu kita pengen gabungin. Itu bisa. Nah, itu lebih di combine data. Kalau combine data itu sebenarnya dia menggabungkan row ya. Jadi misalnya CSV yang pertama punya 5 row, CSV yang kedua ada 6 row gitu. Nah, bisa tuh kita load barengan untuk di-combine. Jadi nanti hasilnya adalah data yang totalnya 11 row supaya bisa diproses barengan gitu. Ini contohnya yang nanti mungkin kita lihat juga kayak gini ya. Misalnya kita punya sales data dari 2017, 2018, 2019, datanya terpisah tapi strukturnya sama. Nah, itu bisa menggunakan nanti pas opsinya adalah jangan langsung load tapi di-combine gitu. Nah, nanti combine-nya juga bisa macam-macam, bisa combine transform data dulu gitu. Next, bisa melakukan transformasi untuk tabelnya gitu ya. Transformasi dari data yang kita ambil tadi, kita olah-olah dulu segala macam. Apa aja sih jenis yang bisa kita lakukan gitu ya transformasinya. Yang pertama, kita bisa nambah kolom. Jadi nambah kolomnya ini misalnya bentuk perhitungan dari kolom yang udah ada. Jadi misalnya kita punya data kolom A, misalnya kolom biaya dasar, terus ada kolom biaya pajaknya, terus kita pengen jumlahin nih karena belum ada kolom total total biayanya gitu misalnya. Nah, itu kita bisa tuh nambah kolom baru yang menggunakan operasi dari yang tersedia ya. Sebenarnya ini ada banyak juga operasi yang bisa dilakukan untuk membuat calculated kolomnya. Tapi mungkin yang paling standar itu ya yang add, multiplication, subtraction. Tadi misalnya case yang tadi kita pilih add gitu. Setelah milih kolom mana nih yang mau kita tambahin atau yang mau kita pakai jadi dasar kalkulasinya. Lalu yang kedua, kita juga bisa split kolom. Jadi misalnya kita ada satu kolom, entah mungkin karena sistemnya itu dia menyimpan banyak data dalam satu kolom itu gitu. Apa, koma apa gitu misalnya. Tapi kita sebenarnya pengen lihat itu secara sendiri-sendiri gitu. Kita nggak pengen kegabung. Nah, itu bisa banget dari satu kolom kita bisa jadi dua. Pisahnya ini juga kita bisa nentuin sendiri rule-nya apa gitu. Cukup umum mungkin ya kalau yang udah sempat nyoba-nyoba di Excel-nya juga. Kalau by delimiter itu biasanya kita nentuin pemisahnya apa. Misalnya pemisahnya koma, kita nentuin, oh kolom ini tolong dong pisah tiap kali ketemu koma, kamu bikin kolom baru gitu. Atau misalnya dia tipe isian yang karakternya tuh tiga karakter. Jadi kita udah tahu ya jumlah karakternya berapa. Itu berarti split kolomnya bisa by number of characters aja atau by position juga ada gitu. Next untuk transformasi kita juga bisa mengubah kolom data type. Jadi bisa jadi ketika kita ngeload pertama kolomnya itu kan udah ada gitu ya kolom-kolomnya, tapi bisa jadi sebenarnya ini tipenya date nih, tapi mungkin ketika ngeimport pertama itu si Power Query-nya ini belum ngebaca dia sebagai tipenya date gitu. Padahal mungkin kita pengen ngolah dengan data date kan lebih gampang ya, misalnya kayak date ditambah satu, jadi next date-nya gitu, tanggal hari selanjutnya. Kalau misalnya bentuk teks kan kita nggak bisa melakukan operasi-operasi eh, seperti itu gitu. Nah, ini bisa kita secara manual kita nge-assign untuk data type yang kolom tertentu tuh apa gitu. Di sini misalnya contohnya emang tipenya date ya udah kita bisa pilih gitu date-nya juga apakah date time, date aja atau time atau emang kita pengen tetap teks gitu misalnya. Lalu di sini bisa juga sebenarnya kita merge and remove column. Jadi kalau misalnya kita ada justru kebalikannya split mungkin ya, kita ada beberapa kolom, kita pengen gabungin aja deh ini karena sebenarnya mungkin satu kesatuan yang sama. Kita akan proses barengan juga. Itu bisa merge untuk kolomnya. Begitupun kalau ada data yang kita rasa nggak penting, itu bisa banget kita mungkin kita nggak perlu gitu ya untuk pemrosesan ini kita nggak akan pakai juga ya udah deh kita remove kolomnya aja gitu itu juga bisa. Nah selain itu ada supportingnya juga gitu ya kalau tadi kan lebih ke
untuk ngeloadnya, terus melakukan transformasi. Nah, ini selain itu untuk kita ngelihat datanya sendiri atau kita memilah-milah data di dalamnya, itu juga ada fitur yang namanya filter data. Jadi kita bisa misalnya ada data banyak, tapi kita sebenarnya cuma pengen lihat yang jumlah dikirimnya di atas 80 misalnya. Ya, itu berarti nanti kita bisa pilih oh yang greater than sekian angkanya. Atau misalnya dia bentuknya ada satu kolom kategori ya, ada kategori A, B, C, kita cuma pengen lihat data yang kategorinya A doang, B sama C tolong nggak ditampilin gitu. Itu bisa dengan filter data seperti ini. Jadi kita pilih tombol kayak drop down di judul kolomnya, terus nanti ada tampilan untuk filter seperti ini. Nanti tinggal kita bikin rules aja. Kita pengen apa sih yang kita ditampilkan dan apa yang filter out gitu. Terus tadi mungkin udah sempat dibahas applied step. Jadi kalau untuk semua pemrosesan yang kita lakukan di Power Query window itu akan tercatat gitu ya di si applied step-nya. Nah, ini untuk case-case tertentu mungkin banget kita tuh butuh nge-rearrange step-nya ya. Jadi mungkin kalau kita dengan step tertentu hasilnya kurang tepat, tapi kita harus melakukan pemrosesan yang lain dulu, baru pemrosesan yang kedua. Nah, itu sebenarnya kalau kita udah kadung itu nggak usah di-undo gimana, tapi bisa di-rearrange aja step-nya untuk melakukan pemrosesan yang lain dulu gitu. Sehingga nanti mungkin hasilnya lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, terus yang ketiga ini kalau sebenarnya bukan di Power Query-nya ya, tapi hasil dari nanti mungkin kita ada data dari Power Query yang udah di load, itu kita bisa membuat pivot table-nya. Jadi ini emang udah di lebih ke window di Excel-nya ya sebenarnya itu di menu insert pivot table bisa pilih from table atau range. Jadi kita kan udah ngeload datanya ke worksheet-nya, terus kita nanti tinggal pilih tuh table mana yang mau kita jadiin pivot table. Nanti akan muncul settingan pivot table-nya. Kita mau row itu kita mau pakai grouping yang berdasarkan apa. Column yang kita mau berdasarkan apa pun perhitungan di dalamnya kita mau pakai operasi apa nih? Apakah mau operasi langsung, angka yang ada di dalamnya, ataukah ada agregat lagi? Misal kita ngelihat average-nya, atau kita ngelihat count-nya, atau seperti apa gitu. Nah, ini untuk demo. Jadi kita mungkin ada demo dulu untuk per modulnya. Jadi untuk Power Query demo, mungkin dikenalin dulu. Untuk datanya kita ada aplikasi ride sharing N gitu ya. Kita ambil datanya untuk data di Q2 2023 yaitu bulan April, Mei, Juni gitu ya. Di sini kita pengen proses ada dua part gitu. Kita supaya nyoba lumayan lah ya beberapa dari Power Query-nya. Jadi yang part pertama itu kita lebih ke milih data source-nya, kita gabungin dari beberapa file karena tadi kan kita ada 3 bulan dan 3 bulan ini datanya terpisah gitu. Terus nanti kita pengen mungkin kalau ada kolom tertentu kita split atau mungkin nanti kita olah apa gitu ya. Nah, di part 2 kita nanti pengen nambah calculation dari kolom yang ada. Terus mungkin kita juga delete kolom yang nggak dibutuhkan. Sama terakhir nanti kita bisa bikin pivot table dari data yang di load dari Power Query ini. Untuk preview datanya, tadi filenya itu ada 3 yang udah kita gabungin ke satu folder. Ini data bulan April, Mei, Juni. Dengan field-fieldnya itu seperti ini. Jadi untuk ride sharing ini dia data perjalanannya ya. Ada ID-nya, ada user yang membuat perjalanannya siapa, dari mana, ke mana, terus juga ada harganya berapa, berapa kursi yang tersedia, berapa yang akhirnya ikut, status akhirnya seperti apa, sama keberangkatannya apa. Mungkin yang lebih banyak kepake itu nanti kalau kita ketika proses ya itu lebih ke number of seat, passenger number, status sama departure date time. Kalau yang from atau to nanti mungkin kita nggak akan terlalu banyak pakai gitu. Untuk previewnya juga kelihatan ya di bawah ini kira-kira datanya seperti itu gitu. Oke, mungkin aku stop share dulu untuk ganti window-nya.
Oke, udah terlihat belum ya tampilan Excel? Sudah. Oke, di sini untuk ngelot datanya, kalau untuk Power Query itu tadi kita di Excel ini kita buka dulu blank worksheet-nya, terus kita masuk ke menu data. Di menu data ini kita ada bisa ngelot data tadi, kita pilih dulu data source-nya apa. Ini di get data. Get data ini nanti tolong kasih tahu ya kalau misalnya ada kan bakal keluar window baru kalau nggak muncul atau apa tolong dikasih tahu. Jadi untuk di sini bisa ada pilihannya gitu ya tadi seperti yang ada di screenshot from file terus dari database juga ada dari macam-macam SQL terus server-server yang lain juga bisa gitu. Nah, untuk file sebenarnya biasa kalau kita CSV doang satu itu bisa pakai yang from CSV. Tapi kalau misalnya kita ada banyak gitu ya, beberapa yang dari satu folder itu bisa from folder aja. Nanti kita tinggal pilih foldernya. Oke, untuk ini, oke, dipilih aja ini foldernya, nanti open. Jadi aku udah menyiapkan 3 file tadi di eh, folder tadi. Jadi di sini kelihatan ini ada filenya gitu ya untuk CSV. Sebentar ini window-nya nggak kelihatan. Oke, di sini kita jangan load langsung karena kita akan ada pemrosesan dulu. Justru kita pengen combine semua, terus kita melakukan transformasi ya di dalamnya. Jadi makanya kita pilih di bawah itu ada beberapa opsi. Kita pilih yang combine dan transform data. Jadi kita gabungin dari tiga-tiganya, terus nanti kita akan melakukan beberapa pemrosesan dulu. Oke, nah jadi untuk yang setelah kita melakukan combine itu dia akan menunjukkan si file previewnya ya. Setelah di load itu datanya kurang lebih seperti apa gitu kolom-kolomnya eh, preview aja sih biasanya berapa ratus row pertama gitu. Nah ini kita katakan kita mau proses dulu ini tinggal oke. Oke, jadi kalau udah tadi kita ngelot, udah setelah previewnya adalah langsung kebuka si Power Query editornya. Tadi ya seperti yang kita tunjukkan tampilannya seperti apa. Nah ini ditunjukin ada source-nya apa, terus ID-nya, kolom-kolomnya, terus juga ada tipenya ya. Kalau yang ada di sini tuh biasa tipenya. Jadi kalau emang angka gini dia udah tipenya numerik. Terus kalau misalnya teks itu ada bentuk teks gitu ya dan datetime. Nah, ini misalnya kayak datetime ini dia belum kebaca sebagai datetime tapi masih sebagai teks. Nah, ini yang udah di load. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan beberapa transformasi ya. Tadi misalnya ada split kolom, terus ada bisa juga membuat beberapa calculated data gitu. Membuat beberapa calculated kolom. Jadi contohnya misalnya aku pengen ngemisahin si departure date time ini jadi dipisah gitu ya di date-nya sendiri nanti sama time-nya sendiri gitu. Nah ini bisa untuk split bisa splitnya tadi ya kita ada beberapa opsi pakai apa apakah berdasarkan karakter tertentu atau berdasarkan jumlahnya. Kalau di sini karena dia pemisahnya adalah spasi, aku memilih menggunakan by delimiter.
Nah, ini ditanya nih delimiternya apa. Misalnya aku pakai space gitu. Nah, ini cukup yang paling kiri aja. Terus oke. Nah, ini jadi dia langsung dipisah nih si departure daytime yang tanggalnya. Terus pastikan tadi si untuk siang jamnya gitu. Nah, jadi udah kepisah dua seperti ini. Ini kita cek aja sebenarnya mungkin karena kita pengen olah ini nanti bentuknya date, kita cek aja ini data type-nya udah bener atau belum. Dari sini. Jadi di sini harusnya sih udah bentuknya date ya. Jadi kita pilih aja date. Nah, itu tadi untuk split kolom ya. Jadi kita bisa melakukan split kolom seperti tadi. Terus selanjutnya mungkin kita ingin menghitung okupansi ya. Jadi di sini itu kan kita punya data ada number of seat yang tersedia sama passenger number-nya gitu ya. Passenger number ini berapa yang terisi gitu. Nah, kita pengen ngitung nih occupancy percentage-nya itu dari jumlah yang tersedia berapa. Berarti kan perhitungannya adalah passenger number dibagi number of seat gitu ya. Berarti operasinya itu pembagian. Jadi kita pilih dulu kolomnya, terus kita pilih yang untuk transform. Semoga yang ini kita standar divide. Bentar. Bentar ya untuk pemrosesannya. Hmm, Di add column bisa memilih untuk operasinya tadi ya. Kita ingin divide. Ini jadi kita cek ya. Misalnya ini untuk yang setengah kita lihat eh passenger number-nya 1 dibagi 2 itu benar gitu ya. Dan juga yang seperti ini. Berarti untuk hasil perhitungannya udah benar, cuman mungkin tipe datanya kan ini masih angka desimal. Kita pengen ganti jadi percentage gitu. Itu bisa diganti aja untuk data type-nya. Kita bisa lihat occupancy rate-nya seperti ini. Bisa di rename juga aja. Jadi ini kan tadi masih division untuk yang standar dari sononya. Kita bisa ganti jadi occupancy rate. Seperti itu. Itu contoh untuk membuat calculation gitu ya. Atau kalau kita pengen lihat departure daytime-nya, kita pilih untuk si month-nya aja gitu. Ini kan masih data biasa, kita pengen ambil month-nya aja. Itu juga bisa di add column, tuh pilih date, kita pengen pilih month-nya aja gitu. Itu bisa. Tuh ya. Jadi kita mungkin namain ini departure month. Karena mungkin nanti walaupun kita udah gabungin, kita pengen nanti groupingnya juga berdasarkan si data bulannya. Itu contoh untuk calculation. Nah, kita pengen coba juga untuk delete
kolom yang mungkin kita nggak perlu ya, kayak created add. Ini kita nggak perlu, bisa di remove, di remove aja. Updated juga kita nggak perlu, bisa di remove. Begitupun mungkin data-data yang lain ya, kalau emang kita udah ada beberapa yang kita nggak rasa nggak perlu, misalnya alat longnya kita emang nggak pakai, itu bisa di remove kolom aja, bisa multiple juga. Seperti ini, gitu. Nah, kalau dirasa kita udah puas gitu ya dengan data-data yang kita buat ini, kita udah bikin kolomnya, terus udah split dengan udah ada pengolahan yang sesuai, itu berarti kita bisa udah beres. Ini bisa kita, oh udah deh, kita udah beres, kita load deh ke si Excel-nya gitu. Itu bisa dengan close and load. Atau nanti dia akan nge-load datanya untuk dimasukin ke worksheet. Tadi kan masih di window si Power Query-nya gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini untuk kolom-kolomnya juga yang kita remove tadi udah nggak ada. Terus untuk yang data-data barunya juga tadi kayak yang split ini udah ada. Terus data calculated barunya juga ada gitu ya, occupancy rate sama departure month-nya. Selanjutnya ini dari data tabel ini kita bisa membuat si pivot table tadi. Misalnya kita pengen lihat untuk average occupancy rate per bulannya gitu ya misalnya. Berarti ini kita bisa pilih dulu nanti di insert. Kita ingin bikin pivot table dari table or range gitu ya. Kita pilih range-nya ya dari si eh, untuk yang dari yang ini, terus nanti hasilnya akan ada di worksheet baru gitu. Tuh, nah, nanti akan muncul belum ada tampilannya karena kita belum setting ya. Kita mau berdasarkan row apa, kolomnya apa. Nah, cuman bakal muncul si pivot table fields ini untuk settingan pivot table-nya. Jadi misalnya untuk row itu kita pengen bulan gitu ya, departure month. Itu bisa di drag and drop aja. Jadi departure month-nya kan udah kelihatan. Untuk kolomnya kita pengen nunjukin si occupancy rate-nya gitu ya. Tapi ini eh, untuk perhitungannya kita tambahkan di sini. Atau ini bisa di remove aja. Gitu ya. Nah, ini kan sum of occupancy rate-nya, sedangkan kita sebenarnya pengen average gitu, karena kan kalau percentage itu bukan untuk di total, tapi mungkin kita pengen lihat overall-nya berapa gitu. Nah, ini bisa kita ganti untuk si perhitungannya. Itu kan kalau sekarang masih sum, jadi kita bisa ganti jadi average misalnya. Tuh, jadi average-nya itu kalau untuk bulan 4 16%, ini 19%, di sini cuma 8%. Nah, ini contoh pivot table-nya. Bisa juga kalau kita pengen lihat gitu ya, status jumlah apa ya, jumlah price per bulan per status gitu ya. Nah, itu kan berarti kita bukan lihat occupancy rate-nya, jadi kita bisa ganti, kita pengen kolomnya itu statusnya. Nah, ini berarti nanti di sininya count. Ini count of status. Jadi di total-total selama bulan 4 itu yang cancel itu ada 505, yang created ada 505 juga. Yang status akhirnya N itu 303, yang cuman akhirnya start itu ada di 14, ya totalnya berapa. Jadi ini udah rekapan dari kita data 3 bulan tadi dengan grouping bulannya gitu ya. Ini nanti kita bisa ganti sama untuk si per statusnya. Jadi itu contoh pivot table dengan Power Query. Itu untuk demo Power Query, modul Power Query-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Power Pivot.
Oke, mungkin aku kembali dulu ke PPT-nya ya. Oke, next kita masuk ke mode Power Pivot. Tadi seperti yang udah dijelaskan, kalau Power Pivot ini dia sedikit lebih advance karena dia bisa bikin data model ya dari beberapa tabel. Jadi kita bisa membuat relasi gitu, bentuk relasi. Nah, untuk Power Pivot ini mungkin harus diaktifasi dulu. Jadi mungkin kalau yang udah ada Microsoft 365 atau Excel yang support gitu ya, bisa dicek dulu di options, di add-ins-nya, nanti pilih untuk si Microsoft Power Pivot. Di bawahnya itu pilih Manage Com Add-ins, Go. Nah, nanti akan muncul si window Com Add-ins-nya, terus dicentang aja untuk Power Pivot for Excel gitu. Nanti klik OK, akan mengaktifkan si Power Pivot. Tahu dari mana ada Power Pivotnya udah aktif, itu nanti di Windows si Excel-nya akan ada menu baru namanya si Power Pivot. Nah, untuk previewnya, nanti kalau kita buka si manage atau kita add data model segala macam itu dia ada Windows tersendiri gitu ya, di luar si Windows Excel-nya, itu namanya Power Pivot Editor. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di atasnya itu emang dia ada beberapa menu, tadi menu kayak yang Power Query ini juga ada menu khusus untuk Power Pivot-nya, terus ada data preview-nya gitu ya. Sama di sini tuh biasanya yang mungkin kita sering pakai itu kita ngeset view yang mau kita lihat. Kalau kita yang kiri itu adalah data view. Jadi kita mau ngelihat datanya, isinya apa gitu ya, bentuk tabular. Sedangkan kalau misalnya yang kanan itu sebenarnya adalah tampilan diagram view. Jadi kita ngelihat lebih ke strukturnya. Kalau kita mau membuat relasi segala macam itu lebih ke ngelihat diagram view. Karena kita pengen lihat, oh strukturnya ada kolom apa aja, mana yang bisa aku sambungin, seperti itu. Kalau untuk yang lainnya sih lebih ke ini ada formula barnya aja. Next untuk fiturnya, tadi pertama kita bisa connect dari beberapa tabel gitu ya untuk membentuk suatu data model gitu. Jadi pertama kita pilih dulu, setelah ngeload data pertama, kita load lagi data yang lain gitu ya from other sources. Kita load bersama, kita lihat untuk diagram view. Nah, ini nanti kita bisa membentuk relasi gitu ya. Misalnya ID mana terhubung dengan ID yang mananya gitu ya. Ada vehicle ID-nya, di sini juga ada vehicle ID itu bisa disambungin untuk untuk menyatakan bahwa ini tuh ada relasinya gitu, emang ada reference-nya gitu. Jadi mungkin kalau yang biasa familiar dengan database, terus ada kayak semacam foreign key yang gitu-gitu, nah itu bisa dibentuk di sini untuk relasinya. Tinggal di drag aja antar nama kolomnya. Kedua, sama seperti tadi, ini juga bisa bikin kalkulasi untuk tabel kolom baru gitu ya dari kolom-kolom yang ada. Termasuk misalnya tadi kan kita ada 3 tabel gitu ya. Misalnya kita ngelot 3 tabel dan udah dihubungin, itu kita bisa membuat perhitungan dari tabel yang berbeda dari yang kita buka pertama. Dengan catatan sudah dibentuk relasi. Nah, kita kalau mau menggunakan kolom dari tabel lain yang udah berelasi tinggal ditulis aja depannya ada related dalam kurung, nanti akan keluar suggestion dari tabel lain tersebut, kita bisa pilih kita mau pakai kolom yang mana. Next, ini juga kita bisa membuat pivot table dari data modelnya. Nah, cuma mungkin agak sedikit berbeda nanti bikin pivot table-nya itu dari window Power Pivot. Kalau tadi kan kita dari window Excel-nya ya. Kalau window Excel-nya lebih dia cuma bisa dari data tabel yang kelihatan, tapi kalau untuk yang data model karena kita pengen misalnya pakai grouping dari tabel yang tadi relasi yang tapi tabel yang berbeda, itu baiknya pakai pivot table yang ada di dalam si Power Pivot-nya. Next, kita juga bisa bikin dari Power Pivot tadi, bisa bikin kayak KPI-nya gitu ya. Jadi misalnya ada hasil perhitungan, contohnya misalnya occupancy rate gitu ya. Kita pengen KPI-nya itu yang menurut kita bilang sukses itu threshold-nya 10% gitu. Di bawah itu mungkin dianggapnya fail atau apa. Nah, itu bisa dibuat juga di window Power Pivot KPI gitu. Nanti bisa dimunculin bersama dengan pivot table yang dibuat dari data modelnya.
Cuman kalau untuk KPI itu dia prerequisite-nya atau supaya bisa membuat KPI ini harus udah ada bikin measure dulu. Nah, measure itu apa sih? Nah, yang ini ya, yang ada di sebelahnya KPI. Measure itu apa? Measure itu sebenarnya formula gitu ya, sebenarnya cara perhitungan dari data yang ada dalam data model gitu. Karena kita nanti akan pakai measure itu untuk analisis. Biasanya yang kita pakai untuk KPI itu juga ya sama hasil perhitungan dari si measures ini gitu. Perhitungannya biasanya bentuknya agregat, misalnya saya sum, average, count, dan lain-lain gitu. Nah, kita kalau ketika measure itu kita cuma nentuin formulanya, karena nanti kalau dari segi value-nya sendiri akan terhitung tergantung apa ya pengelompokan pivot table-nya. Jadi misalnya pivot table-nya kita berdasarkan status dan bulan, ya nanti dia akan ngitung sumnya juga berdasarkan status dan bulan gitu. Jadi dia masih sangat dinamis sih, kita cuma ngatur formulanya aja gitu. Mungkin agak ketika nanti praktek agak menemukan pertanyaan gitu ya, karena ini pertanyaan dari aku pribadi gitu ketika aku ngerjain latihannya juga. Bedanya apa sih untuk measure sama calculated column, terutama ini dalam penggunaannya untuk ngisi value pivot table gitu. Sebenarnya isi data si pivot table-nya itu bisa diisi dari kayak sumbernya kita bikin measures dulu. Terus kita pilih measures gitu ya, atau kita dari calculated column juga cukup sebenarnya. Tapi tergantung apa yang mau kita eh, karena dia basically isinya beda dan kita nanti penggunaannya juga beda, itu mungkin kita harus milih yang tertentu gitu, milih salah satu. Nah, kalau measures ini sebenarnya kan dari data model ya. Jadi kalau misalnya pengolahan rumusnya dari dengan scope-nya data model itu lebih ke measures. Kalau calculated column ya cuman di satu tabel itu aja gitu. Terus kalau cara perhitungannya tadi, kalau measures itu emang dia bikin formula, terus dia sebenarnya belum ada value yang terhitungnya karena tergantung nanti groupingnya berdasarkan apa, konteks filternya apa. Tapi kalau calculated column kita masukin formula ya udah dia bikin value dan yang disimpan adalah value-nya gitu ya, row by row. Kalau dipakai di pivot table, eh, emang measures ini kan tadi emang dia akan menghitung otomatis tergantung si grouping atau konteks filter di dalam pivot table-nya. Kalau kita nanti akan pakai KPI karena KPI itu wajib pakai measures gitu ya secara itu ya kalau kita belum ada measure itu kita nggak bisa bikin KPI-nya. Jadi kalau mau menggunakan KPI lebih baik harus menggunakan measures dulu gitu. Kalau misalnya mau cuman agregat biasa aja dan agregatnya juga mungkin yang nggak aneh-aneh, tadi tinggal pilih dari settingan pivot table-nya tuh kayak yang tadi ada sum, ada average segala macam. Cuma mau yang simple-simple nggak ada yang perhitungan yang apa-apa, mungkin pakai calculated column juga bisa gitu. Kalaupun atau kalau misalnya nggak pengen untuk hitung KPI segala macam, kayaknya dengan calculated column terus di agregat juga cukup. Jadi itu ya untuk perbedaannya atau mana yang harus dipakai gitu. Next, untuk fiturnya juga kalau nanti kita udah bikin pivot table, kita bisa nambah slicer. Slicer ini sebenarnya kayak apa ya filternya mungkin ya. Kita bikin filter untuk si pivot table-nya. Misalnya contohnya di sini kita nambah slicer, kita pilih oh kita pengen nanti ada filternya berdasarkan status. Kita centang statusnya, nanti akan muncul filter berdasarkan tipe-tipe status yang ada gitu. Jadi misalnya kita cuman pengen lihat pivot table-nya itu untuk data-data yang statusnya right start aja gitu. Nah, itu bisa gitu. Dengan adanya slicer terus kita pilih nih si yang on itu di kolom statusnya mana gitu. Nah, ini untuk Power Pivot demo. Jadi di sini aku udah nyiapin case-nya gitu ya. Jadi misalnya ada Premium Shuttle B, dia tuh punya kayak travel gitu ya. Dia punya beberapa armada gitu ya, namanya fleet. Kalau kalau di sini armadanya itu fleet. Ada beberapa tipe armadanya. Dengan masing-masing dia punya operation cost-nya per kilometer gitu ya, sama ada capacity-nya. Terus di sini juga dia ada data eh, tripnya gitu ya. Jadi kalau trip itu emang udah perjalanannya nanti kelihatan pakai flight yang mana dari ID-nya, terus distance-nya untuk trip itu tuh sebenarnya berapa jauh. Terus
terisi dari berapa sih sebenarnya jumlahnya untuk trip tersebut, sama dia harga yang dipakai itu yang mana. Dia untuk harga tiket ini dia refer ke tiket price table. Jadi di sini ada tiket price groupingnya gitu ya untuk harganya berapa gitu. Kalau tipe A misalnya harganya eh, ini aku nggak kelihatan mungkin kayak 85.000, terus ada yang 150.000 itu tergantung dari tiket type-nya. Jadi harapannya nanti ketika kita melakukan pengolahan ini, kita satu bisa nyambungin dulu datanya gitu ya antara fleet, trip sama tiket price ini. Terus kita nanti bisa ngitung beberapa hal gitu. Misalnya untuk masing-masing fleet itu okupansinya seperti apa, yang mana yang kira-kira okupansinya paling tinggi. Terus kita juga bisa nanti ngitung gitu ya profit untuk per tripnya ini berapa gitu. Ataupun nanti kita ada average profit untuk masing-masing fleet. Jadi ya harapannya dari perhit demo ini nanti kita bisa ngitung hal-hal tersebut. Mungkin aku switch lagi ke, ntar aku buka dulu. Oke, jadi ini udah dibuka untuk data tripnya. Jadi emang kita harus buka file salah satu file tabelnya dulu, nanti baru kita tambah ke si model datanya gitu ya. Untuk tambah ke model data, ini kita bisa pilih aja untuk datanya semua, terus add to data model. Itu susah. Oke. Oke, jadi untuk load data yang pertama untuk trip itu udah ya, kita udah tambahin ke data model. Selanjutnya kita pengen nambahin data lain nih, data si tadi fleet sama tiket tiket type-nya ya untuk datanya. Untuk ke data model ini juga caranya kita from other sources, kita pilih tipenya dari yang mana gitu ya. Kebetulan ini tipenya Excel file juga untuk yang lainnya. Jadi kita pilih Excel file. Terus ini bisa dipilih untuk foldernya. Di sini, hmm, Windows-nya nggak kelihatan list. oh sorry. Oke sebentar ya, aku berarti ganti setting dulu untuk window-nya. Oke, oke, udah kelihatan ya. Mungkin agak nggak enak, tapi semoga lebih kelihatan. Oke, jadi kita pilih dulu datanya. Kita ada fleet table sama ada tiket table ya yang mau kita tambah. Di Oke, next. Ini ya jangan lupa dicentang karena kita ada si judul kolomnya. Kalau enggak nanti dia kebacanya sebagai data. Ini close itu baru untuk fleetnya ya. Oke, satu lagi kita ada nambah yang tadi tiket type-nya. Kita harus nambah itu juga.
Oke. Nah, di sini kita mau nyambungin dulu untuk view-nya ya. Nah, jadi di sini kita lihat si table satu ini yang trip. Jadi kita mau nyambungin tripnya itu ke satu fleet-nya, kedua ke tiketnya. Jadi yang pertama kita kalau nyambungin fleet-nya itu fleet ID sama fleet ID. Jadi kita mau nyambungin ini, bisa di drag and drop aja. Ini nanti dia harusnya otomatis ngecek sih yang satu yang mana, yang mana. Terus selanjutnya kita mau nyambungin tiket type ID ini sama tiket type yang dari master tiket type-nya ya. Jadi di sini juga bisa gitu. Jadi ini untuk membentuk relasi gitu caranya. Jadi tadi kita masuk ke diagram view, setelah kita nambahin datanya, udah gitu kita tinggal konekin si field yang sesuai gitu, tiket ID-nya, yang ini tiket type, yang ini fleet sama fleet ID-nya gitu. Kita bisa balik lagi ke data view untuk kita nambah-nambah kolom yang di dalamnya. Terus sekarang kita pengen bikin kolom baru gitu ya untuk perhitungan di sini. Anggaplah kita kolom baru ini pengen namanya eh, okupansi ya. Kita ngelihat juga ini seberapa keisi gitu ya untuk si kendaraannya. Oke. Untuk ini kita bikin formulanya di atas. Jadi cara ngitung occupancy rate-nya itu kan sebenarnya passenger amount dibagi dengan jumlah kapasitas yang ada infonya di fleet ya. Tadi kan kita udah nyambungin di fleet. Nah, caranya berarti kita tinggal di sini passenger, kita pilih passenger amount dibagi. Tadi kita related ya karena dari tabel yang lain gitu. Related. Nanti akan muncul yang lain. Nah, kita pengen lihat dari si data fleet-nya ya. Data fleet-nya itu di capacity-nya. Dipilih capacity. Terus tinggal di enter. Oke. Ini perhitungannya udah ada hasilnya. Jadi contohnya ini kan dia tipe fleet-nya itu satu. Dia harusnya dia bisa untuk 8 passenger ya. Tapi dia cuma 6 gitu yang keisi. Berarti dia okupansinya cuma 75%. Gitu. Itu contoh satu. Ini kita contoh yang lainnya lagi. Kita mungkin mau ngitung total operation cost-nya ya. Jadi kalau ngitung operation cost-nya itu, tadi kan untuk per fleet itu dia udah ada operation cost per kilometer. Di sini kita kilometer jumlahnya ada di sini nih, trip distance. Jadi kita pengen ngitung total operation cost-nya dari jarak ini dikali tadi operation per kilometernya berapa. Di sini kita bisa hmm, di sini sama kita cara ngitungnya trip distance. Kita pilih yang ini sama ini sebenarnya sama aja karena refer hal yang sama dikali related. Jangan lupa kalau kita pengen yang dari tabel lain tapi udah ada relasinya kita harus pakai related dulu. Jadi tadi kita pakai yang operation cost per kilometer. Oke, nah nanti untuk dua lagi sebenarnya nanti untuk ada perhitungan profit itu berarti kita ada
total income-nya dulu, sama nanti baru ngitung si profitnya, si income dikurangin si operation cost. Kalau total income dia beda, karena kan dia harus ngitungnya berdasarkan harga tiketnya. Jadi nanti kita sama dengan pakai related lagi, tapi kita kaliin ke eh, data yang dari tiket. Jadi misalnya ini ada passenger amount-nya kali, bentar, profit ini tinggal dikurangin total income, kurangin total operation. Oke, jadi ini dilihat ada beberapa yang lebih kecil ya dari operation, dari total operationnya gitu. Nah, ini nanti selanjutnya kita mau bikin measure, karena kita nanti perlu buat KPI-nya, terus bikin pivot table juga gitu. Untuk ini mungkin kita bisa bikin ke pivot table dulu. Jadi untuk bikin pivot table yang menggunakan data model ini, kita pilihnya dari window ini ya. Jadi kita pilih pivot table, kita pilihkan untuk pivot table-nya. New worksheet. Nah, ini bedanya tadi kalau misalnya kita cuma dari satu table, nanti kelihatannya cuma yang si table satu aja. Tapi kalau kita pilih dari data model tadi, kita bisa pilih kayak dari nama fleet atau dari tiket yang tiket type tadi gitu, itu bisa. Contohnya sekarang kita pengen bikin eh, profit ya, kita ngelihat profit per fleet itu average-nya seperti apa gitu. Nah, ini atau mungkin occupancy rate dulu deh. Jadi untuk row-nya, nanti row-nya adalah eh, si fleet-nya. Kita pilih dulu si fleet ID, fleet name. Itu kita bisa pindah ke sini. Itu ya. Terus untuk kolomnya nanti atau value-nya itu okupansinya yang udah kita tadi hitung. Tuh, nah ini mungkin untuk occupancy rate-nya kita bisa atur average gitu. Tuh ya, jadi di sini kita bisa cari kesimpulannya kurang lebih sebenarnya occupancy rate-nya mirip-mirip, tapi yang paling tinggi itu occupancy rate yang highest tipe yang B gitu untuk fleet-nya. Itu contoh kalau kita belum bikin pakai measure ya. Ini kan langsung dari calculated-nya. Sekarang kita mau coba bikin measure. Jadi kita mau ngitung, kita mau bikin pivot table untuk ngelihat average profitnya untuk masing-masing fleet gitu. Pertama kita bikin measure dulu. Di sini kita ngitungnya average dari kolom total profit ya. Tuh. Tuh nanti kita bisa namain measure name-nya apa. Jadi misalnya measure-nya eh, AVG profit. Oke.
Nah, ini nanti kalau kita bikin measure itu juga nanti bakal muncul di sini ya. Jadi kita bisa pilih untuk si pivot table-nya. Kita di sini nggak pengen ada yang kita pengen remove yang occupancy rate, kita langsung mau yang profit aja. Ini. Jadi ini tampilannya berarti average profitnya yang paling besar itu untuk yang Elf ya karena dia nyampe 707.000 gitu dibanding yang lain dia profitnya memang paling besar. Di sini kita pengen tadi kita mau bikin KPI-nya. Jadi anggaplah untuk KPI ini kita profitnya itu harus berdasarkan average profit ya. Kita berdasarkan measure-nya average profit. Kita pengen nentuin yang kita anggap targetnya itu adalah misalnya 300.000 gitu ya untuk yang kita anggap dia melewati batas si KPI-nya atau memenuhi targetnya gitu. Misalnya kita mau targetnya di sini. Terus yang dianggap merah banget itu kalau dia di bawah 150 misalnya. Ini nanti untuk indikator warnanya juga gitu untuk statusnya. Oke, nanti KPI statusnya bakal muncul. Dia untuk nampilin yang mana yang memenuhi target, yang mana yang masih di zona yang tengah-tengah gitu ya, di atas yang minimumnya, tapi nggak lewat target, itu nol. Sama tadi kalau misalnya -1 itu yang kalau di bawah yang tadi kita anggap threshold paling bawahnya, itu kan 150, itu nanti dia ada keterangannya sendiri. Sebenarnya bisa dijadiin warna juga supaya lebih gampang gitu ya bacanya. Kalau sekarang kan masih kelihatannya sebagai 0, 1, -1 aja gitu. Caranya statusnya ini di uncheck dulu, terus nanti kita cek lagi ini jadi merah. Jadi kan kita langsung kelihatan ya yang mana yang merah, yang mana yang lolos, yang emang sesuai target, yang mana yang di zona tengah-tengah gitu di antara dia nggak mencapai target tapi di atas threshold minimumnya juga. Jadi gitu untuk KPI-nya. Semuanya ini tadi kita mulai dari Power Pivot, kita olah-olah data, di situ bikin data model sampai kita bisa bikin pivot table-nya gitu. Oke, untuk terakhir kita akan masuk ke modul terakhir itu di hmm, analisis toolpath. Jadi analisis toolpath ini juga mungkin harus diaktifin dulu. Jadi caranya masuk ke options di add-ins itu nanti pilih add-in yang analisis toolpath di Excel add-ins go nanti centang yang analisis toolpath-nya di OK gitu ya. Untuk ngelihatnya itu nanti itu di bagian data ada data analisis, diklik itu akan muncul window seperti ini. Nah, ini yang tersedia itu analisis statistiknya ini gitu ya. Jadi ada yang ANOVA, ada deskriptif, correlation, t-test, z-test itu. Mungkin kalau dari segi kelengkapan sama Minitab atau SPSS mungkin emang nggak begitu lengkap. Cuman kalau emang kita membutuhkan tipe statistik yang ada di sini, berarti itu kita bisa pakai. Contohnya ini ya, kalau misalnya deskriptif statistik itu kan dia lebih kayak ngitung basic-basic umum statistik yang, jadi misalnya kita punya data banyak, terus dihitung gitu ya rata-ratanya, mediannya, segala macam untuk memberikan kita gambaran lah data yang itu tuh kurang lebih seperti apa, ada di range mana gitu. Terus yang kedua ini kalau misalnya correlation, contohnya itu kalau kita punya banyak faktor, kita pengen lihat ini eh, keterhubungan antar faktornya itu positifkah, misalnya kalau ada weight sama height itu apakah semakin tinggi height-nya nanti akan semakin berat weight-nya juga atau kayak gimana. Semakin dekat ke satu itu akan semakin positif ya korelasinya. Artinya kalau yang satu naik, yang satu juga biasanya kita observe naik. Kalau minus mendekati -1 itu berarti ada korelasi tapi kebalikannya. Jadi misalnya kalau yang satu makin naik justru yang satu bakal makin turun. Kalau mendekati 0 justru mungkin nggak ada pengaruhnya. Jadi yang satu naik, yang satu mungkin angkanya nggak berubah.
Itu ya untuk cara baca correlation. Jadi biasanya kita punya data dengan berbagai faktor, terus data individual gitu ya. Terus nanti dia akan menghitung faktor correlation faktornya. Nah, ini contohnya tadi kalau use case itu kita punya ada data eksperimen data, kita pengen lihat range-nya. Terus kalau correlation ya kita misalnya punya ada data purchase behavior online gitu ya. Dia punya ada transaksinya sama data engagement-nya apakah ada keterhubungan atau enggak gitu. Itu mungkin kita show aja sebentar untuk eh, contoh ini. Coba ini. Jadi misalnya kita punya data hasil A/B testing nih kayak engagement berdasarkan length-nya gitu, berdasarkan ada kelompok varianemia, cuman kita pengen lihat engagement length-nya keseluruhan aja gitu. Secara gabungan kita tanpa ngelihat varianemia dulu, datanya seperti apa. Nah, itu kita bisa dengan data, pilih data analisis, itu nanti akan menampilkan opsi yang tadi ya. Jadi kita pengen lihat deskriptif statistiknya. Itu nanti bakal ditanya nih si engagement data yang kita mau lihat deskripsi statistiknya itu apa gitu. Group by row. Hmm. Oke, di sini pilih dulu ada summary statistik ya. Kita pengen lihat yang itu. Tuh. Nah, ini kalau summary statistik untuk engagement length, dia akan nampilin yang dasar-dasar ya untuk kayak misalnya ada mean-nya, median, mode-nya berapa, standard deviation-nya berapa gitu. Ini seperti namanya untuk deskriptif statistik itu ya untuk mendeskripsikan gambaran besar aja, range-nya seperti apa, error-nya segimana, apakah bisa dipakai untuk perhitungan selanjutnya atau enggak gitu. Next itu kita mau lihat contohnya correlation ya. Jadi di sini contohnya tadi ada online purchase data, dia ada ketahuan monthly transaction-nya berapa, dan ada si engagement-nya ya. Engagement-nya itu dari jumlah session sama engagement length dalam second gitu ini. Nah, kita pengen lihat apakah ada keterhubungan gitu antara si monthly transaction sama si number of session ataupun engagement length-nya. Jadi di sini sama, kita pertama pilih dulu data analisis, terus kita pilih tipenya tadi correlation. Nah, ini kita pilih dulu tipe datanya ya. Range data yang akan kita pakai itu ya, yang akan digunakan untuk analisisnya. Ini grupnya by column, represent first row. Oke. Nah, ini nanti dia akan nunjukin matrix correlation factornya. Jadi di sini kalau untuk engagement length, sepertinya tidak ada hubungannya gitu ya dengan number of session ataupun dengan monthly transaction. Tapi antara number of session ataupun dengan monthly transaction ini tampaknya dia ada korelasi positif ya, dia hampir sangat mendekati satu gitu. Kayaknya emang ada keterhubungan antara jumlah session dengan nominal dari monthly transaction-nya. Itu contoh untuk correlation data, untuk correlation analysis. Untuk pembahasan hari ini udah sampai situ aja. Terakhir emang di analisis Tulpak. Semoga ada membantu gitu ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, boleh silahkan, tapi akan diusahakan dijawab sebisanya. Oke, thank you Kak Elis untuk penjelasannya yang daging banget. Ini mungkin teman-teman juga masih memproses gitu ya, apa yang tadi diajarkan oleh Kak Elis gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dari materi yang udah dijelasin oleh Kak Elis. Misalnya ada yang masih kurang jelas atau ada yang masih penasaran gitu. Oke.
Oke, kayaknya belum ada ya yang mau tanyain dari materi ini. Udah cukup jelas kah, teman-teman? Mungkin masih mencerna. Ini butuh butuh materinya juga listnya bisa ngapain aja. Dan butuh nyoba juga sih pasti karena aku waktu workshopnya tuh kan lebih menyimak aja gitu kan. Terus Mhm. sambil nyatet gitu. Terus baru kerasanya ketika nyiapin ini kan, nyiapin datanya, nyiapin latihannya. Jadi mungkin nanti emang harus praktek sih. Kalau emang yang merasa tertarik gitu ya, eh, aku ada materinya gitu. Kalau baik materi workshop ataupun yang ini, silakan gitu kontak aja siapa tahu mau lihat-lihat. Dia soalnya ada dikasih juga sampel data latihannya. Itu lumayan banget.